Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Baik, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah ekonomi manajerial. Kalau pada pertemuan yang lalu sekira kita sudah membahas sedikit tentang harga pasar ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan praktik penentuan harga. Praktik penentuan harga, ya, kita mulai dengan penentuan harga biaya plus. Praktik penentuan harga yang lazim adalah penentuan harga biaya plus karena mendekati ketentuan harga yang memaksimumkan laba. Kenyataannya, perusahaan mungkin tidak dapat mengumpulkan data akurat terkait pendapatan marginal dan biaya marginal untuk menentukan tingkat output harga optimal atau pendapatan marginal MR sama dengan biaya marginal atau MC. Oleh sebab itu, perusahaan menggunakan metode penentuan harga biaya plus atau cost plus pricing ya, atau markup pricing atau joule cost pricing, dengan cara memperkirakan biaya variabel rata-rata. Dengan cara memperkirakan biaya variabel rata-rata atau APC produk di tingkat output normal per standar atau 70-80% dari kapasitas produksi. Kemudian menambahkan AWC dengan biaya overhead rata-rata atau persentase dari biaya variabel rata-rata atau APC, sehingga diperoleh perkiraan alokasi keseluruhan biaya rata-rata atau pool alokasi average cost. Selanjutnya, perusahaan menambahkan markup atau M kecil ya ke dalam biaya untuk memperoleh laba, sehingga rumus markup itu atas biaya atau markup on cost itu M sama dengan P dikurang C per C, di mana M adalah markup atas biaya, sedangkan P adalah harga produk, dan C adalah alokasi keseluruhan biaya rata-rata. Nilai, yaitu P kurang C, adalah margin laba atau profit margin, sehingga kita bisa memperoleh persamaan P kali C dikali dalam kurung 1 ditambah M. Misalnya ya, perusahaan menggunakan 80% kapasitas produksi 125 unit untuk menghasilkan tingkat output normal atau standar.
Nah, perusahaan memproyeksikan biaya variabel dan overhead total untuk setahun ke depan berturut-turut adalah misalnya $1.000 dan $600 untuk tingkat output normal, dan sudah menetapkan 25% markup atas biaya. Nah, penyelesaian untuk output standar adalah 100 unit. APC-nya sama dengan $10. Biaya overhead rata-rata sebesar $6. Nah, C-nya ini sama dengan $16 ya. Nah, jika kita uraikan ya, maka P dikurang 16 dikali dalam kurung 1 dibagi 0,25 dikurang $20. M dikurang $20 dikurang $16 per $16 dikurang 0,05. Nah, dari hasil perhitungan menunjukkan nilai markup sebesar 25% adalah penentuan secara tradisional agar perusahaan dalam industri itu dapat mencapai target tingkat pengembalian investasi untuk tingkat output normal atau standar. Apa kelebihan dari penentuan harga di atas ya? Atau apa yang saya jelaskan? Jadi apa kelebihan penentuan harga? Yaitu untuk apa? Diperlukan untuk informasi ya. Jadi kita akan memerlukan informasi yang lebih sedikit dan tidak terlalu akurat dibandingkan dengan penentuan harga saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Yang kedua, lebih mudah dan sederhana. Kemudian yang ketiga, hasil perhitungan harga relatif stabil. Namun penentuan harga biaya plus juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, penentuan harga biaya plus didasarkan pada biaya akuntansi dan biaya historis dan tidak berdasarkan biaya kesempatan. Kelemahan berikutnya, kesederhanaan perhitungannya dapat menyesatkan karena sangat sulit kita memperkirakan dan memproyeksikan dengan cepat biaya variabel total secara akurat. Penentuan harga biaya yang ketiga, penentuan harga biaya plus berdasarkan biaya rata-rata, bukan biaya produk marginal. Kemudian yang terakhir, kelemahannya adalah mengabaikan kondisi permintaan karena perusahaan menetapkan markup yang lebih tinggi untuk permintaan produk yang kurang elastis ya dibandingkan permintaan produk yang lebih elastis. Oleh karena itu, penentuan harga biaya plus menyebabkan harga mendekati maksimisasi laba. Kemudian yang kedua,
kita masuk di analisis inkremental dalam penentuan harga. Keputusan penentuan harga dan output yang tepat itu memerlukan analisis inkremental, yaitu kemampuan mengubah harga produk, memperkenalkan produk baru, menerima pesanan baru dan sebagainya, sepanjang tindakan yang diambil menghasilkan peningkatan pendapatan total atau pendapatan inkremental yang melebihi peningkatan biaya total atau biaya inkremental. Nah, kelebihan kapasitas biaya overhead atau biaya tetap jangka pendek tidak relevan dalam menentukan apakah perusahaan harus melakukan suatu tindakan atau tidak. Nah, sebaliknya kapasitas perusahaan yang penuh sehingga menurunkan harga produk dan meningkatkan penjualan atau memperkenalkan produk baru akan menyebabkan peningkatan seluruh biaya termasuk biaya pabrik dan peralatan, sehingga penentuan harga full cost dan incremental cost akan memberikan hasil yang sama. Bahkan saat perusahaan beroperasi dengan kapasitas menganggur, maka implikasi jangka panjang rencana tindakan tertentu itu harus diperhitungkannya untuk mencapai keputusan penentuan output dan harga yang tepat. Jadi, analisis inkremental itu dilakukan dengan memperhitungkan seluruh perubahan penerimaan dan biaya akibat tindakan tertentu yang langsung dan tidak langsung. Namun, perusahaan tidak dapat menentukan harga bagi seluruh produk atas dasar inkremental karena peningkatan secara agregat memerlukan pengeluaran untuk biaya overhead dan biaya tetap dalam jangka panjang. Nah, perusahaan dapat menentukan harga produk dengan analisis inkremental dalam jangka pendek karena penentuan harga produk atas dasar keseluruhan alokasi biaya rata-rata kurang tepat. Kenapa? Ya, karena adanya kapasitas menganggur. Kemudian penentuan harga beban tinggi, tarif dua bagian, pengikatan dan penggabungan. Penentuan harga beban tinggi atau peak load price itu menunjukkan pembebanan harga yang lebih tinggi untuk produksi selama jam beban tinggi dibandingkan di luar jam beban tinggi. Misalnya, permintaan produk waktu sore hari atau musim dingin dibandingkan waktu siang hari atau musim semi. Pemenuhan permintaan akan memerlukan biaya marginal lebih tinggi sehingga harga produk juga menjadi terlalu tinggi akibat perbedaan harga perolehan dan tidak terjadi diskriminasi harga secara teknis. Sementara itu, tarif dua bagian atau two-part tarif itu menunjukkan praktik penentuan harga di mana konsumen membayar biaya awal untuk sebuah produk dan biaya penggunaan atau harga untuk setiap unit yang dibeli. Nah, perusahaan oligopolistik dan monopolistik itu kadang-kadang menggunakan metode penentuan harga tarif dua bagian untuk meningkatkan laba. Contoh penggunaan tarif dua bagiannya:
Misalnya ya, penentuan harga taman hiburan, di mana setiap pengunjung dikenakan biaya umum untuk masuk dan biaya atau harga untuk setiap permainan yang dinikmati. Jadi ada biaya untuk masuk secara umum dan ada biaya harga untuk setiap permainan yang akan dinikmati. Yang kedua, perusahaan telepon misalnya menetapkan biaya bulanan dan ada biaya percakapan per unit. Klub golf dan tenis menetapkan biaya keanggotaan tahunan dan biaya setiap permainan yang dilakukan. Pengikatan atau trade-in itu menunjukkan keharusan konsumen membeli atau menyewa sebuah produk. Misalnya Xerox Corporation-nya sebagai mesin fotokopi pada dekade tahun 50-an itu mengharuskan penyewa mesinnya untuk membeli kertasnya juga. Nah, pengikatan dapat terjadi karena penggunaan pasokan untuk peralatan tertentu agar berfungsi dengan baik atau menetapkan tarif dua bagian untuk memperoleh laba lebih besar. Penggabungan atau bundling adalah bentuk umum pengikatan di mana perusahaan mengharuskan konsumen membeli atau menyewa produknya ketika konsumen memiliki selera berbeda, tetapi perusahaan tidak dapat melakukan diskriminasi harga ya, seperti dalam pengikatan penjualan atau penyewaan produk sebagai paket atau bundle ya, dibandingkan terpisah akan meningkatkan keuntungan atau laba total monopolis. Kemudian kita lihat bagaimana praktik penentuan harga lainnya ya. Praktik penentuan harga lain adalah penentuan harga gengsi, penentuan batas harga, skimming, dan penentuan harga nilai seperti ya kita akan uraikan, yaitu ya penentuan harga gengsi atau prestige pricing adalah penentuan harga tinggi secara sengaja untuk menarik konsumen yang berorientasi gengsi. Nah, konsumen membayar harga mahal saat barang substitusi sejenis tersedia karena konsumen menyamakan persepsi antara harga dan kualitas serta ada kesulitan memperoleh informasi objektif tentang kualitas produk. Kemudian penentuan batas harga atau price limit adalah praktek penentuan harga yang ditargetkan perusahaan dan kemudian mengembangkan produk yang memungkinkan perusahaan memaksimumkan laba dan tingkat harga. Jadi perusahaan menentukan harga jual produk terlebih dahulu, kemudian baru memproduksi tipe produksinya. Selanjutnya skimming. Skimming ini adalah praktik penentuan harga tinggi untuk sebuah produk yang diluncurkan dan secara bertahap harganya diturunkan. Ada penyebab ya dari skimming, yaitu karena kesulitan mengukur kekuatan permintaan dan harga terbaik bagi produk baru. Nah, ini lazim terjadi pada penjualan barang tahan lama ya, seperti elektronik ya.
dan komputer pribadi. Perusahaan kemudian akan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan dan menghambat perusahaan baru memasuki pasar. Jadi perusahaan dapat menggunakan skimming jika memiliki keterbatasan kapasitas produksi. Kemudian penentuan harga nilai atau value pricing itu menunjukkan penjualan produk berkualitas pada tingkat harga yang lebih rendah dari sebelumnya, atau metode pemotongan harga yang direkayasa ulang untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas sehingga tetap dapat memperoleh laba. Lalu ada pengimbangan harga atau price matching adalah yaitu strategi. Jadi pengimbangan harga adalah strategi penentuan harga di mana perusahaan mengiklankan harga produk dan berjanji untuk mengimbangi pesaing yang menawarkan harga lebih rendah. Tujuan perusahaan melakukan pengimbangan harga adalah menjual produk di tingkat harga yang lebih tinggi karena dipersepsikan menguntungkan konsumen, atau konsumen merasa tidak perlu mencari harga yang lebih murah dan mencegah pesaing menurunkan harganya. Penentuan harga melalui yang selanjutnya ada penentuan harga melalui lelang atau auction pricing. Auction pricing adalah strategi penentuan harga di mana pembeli dan penjual melakukan penawaran untuk produk yang akan dijual. Saya kira demikian perkuliahan kita menyangkut tentang teknik-teknik penentuan harga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, dicatat ini, kemudian diupload nanti di classroomnya sebagai tugas individu. Terima kasih.